Amin. Sebelum duduk boleh kasih tas kanan kiri dan kalian boleh duduk. Iya, terima kasih Praise and Worship Team. Nah, tadi dapat contekan ya sebelum waktu welcoming tadi ternyata masih ada satu siswa, maaf Ibu Guru, kepikirnya siswa-siswi gitu. Satu jemaat baru yang hadir di EYC. Boleh angkat tangan ya yang baru pertama kali hadir, namanya Andreas Martian. Where are you sitting? Duduk di mana Andreas Martian? Can you please raise your hand? Oh, hah? Oh di belakang banget. Oh itu, silakan. Ayo duduk di depan sini. Duduk sini, deket-deket sini, biar anget di ujung sana dingin banget. Selamat datang Andreas Martian. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama leaders yang lain ya. We are very glad that you are here with us. Oke, siapa yang di sini adalah seorang anak? Boleh lambaikan tangannya dan katakan, "Wuh." Ada yang enggak tak datengin loh ya, yang enggak angkat tangan. Nah, semua ini anak di sini di rumah. Kalian brojol, oh itu dari rahim seorang ibu. Dan kita semua di sini punya peran sebagai anak, baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan. Ya, ada yang anak kembar, ada? Ada harusnya, tapi nggak tahu hari ini hadir nggak? Oh, ada di situ, boleh angkat tangan. Nah ini, bagaimana membedakan kalian nanti mungkin tanya-tanya itu. Ya, ada anak kembar. Siapa di sini anak tunggal? Ini survei sejenak ya. Anak tunggal, sendirian, the only one. Kok Kevin, angkat tangan. Iya. Yang lain anak tunggal ada? Oh ada juga. Si sulung angkat tangan. Sulung, luar biasa. Anak bungsu. Iya, banyak bungsu nih. Anak tengah deh. The rebellion biasanya anak tengah ada ya. Puji Tuhan, lengkap di sini semua adalah anak. Dan saya percaya siang hari ini firman Tuhan akan menyegarkan kita, firman Tuhan akan menyembuhkan kita. Belajar pelan-pelan. Last week Pastor Aldo share tentang Bapak, hati Bapak. Bagaimana seorang Kak Aldo dengan pengalaman hidupnya dia, dengan perspektif Bapak di surga yang keluar dari dalam firman-Nya yang kemarin minggu lalu disampaikan, itu ambil perspektif dari Bapa. Siang hari ini kita belajar tentang sonship, ya, keputraan. Walaupun saya wanita, ya saya memegang identitas keputraan. Pahami di sini sebentar teman-teman. Jadi ada Bapa, ada putra, gitu ya, ada anak. Karena kita semua ini adalah anak, kita mau belajar bagaimana anak itu harus bersikap. Siang hari ini terima kasih buat teman-teman yang mau membuka catatannya di handphone maupun dicatat, tulis, luar biasa. Ibu guru senang kalau ada yang mencatat biar nggak ngantuk. Siang hari ini khotbahnya, sharingnya judulnya Living from Acceptance and Not for Acceptance. Kita hidup dari penerimaan ya dan bukan untuk diterima. Berbeda teman-teman. Oke. Nah, untuk itu, kita mau pelan-pelan belajar gimana sikap seorang anak itu seharusnya. Yang pertama, kita harus dekat dengan Bapa. Katakan 1, 2, 3, dekat dengan Bapa. Ya, kita harus dekat dengan Bapa, nempel sama Bapa. As a background, saya ini pegang care pertama, itu sebenarnya bukan care Supervinsimus yang mana ada biasa anak-anak duduk di sebelah kiri teman-teman. Boleh lambaikan tangan kalian. Ya, nah ini adalah care Supervinsimus dari 2015. Saya sebagai bapaknya mereka, sebagai care leadersnya mereka. Sebelum itu saya juga menjadi anggota dari sebuah care, namanya Care Moses. Care Moses ini care yang tua banget sudah. Kenapa tua banget? Ketua care-nya adalah Ko Yohan Melki, biasa juga sharing di sini. Itu adalah ketua care saya zaman dulu gitu. Jadi saya pertama kali bertobat waktu masih kelas 3 SD. Dan memberi diri untuk aktif di pelayanan, memberi diri untuk aktif rajin datang ke gereja mulai dari teens. Pertama kali bertobat bukan di sini gitu, waktu itu masih di gereja yang lama di Banjarmasin. Singkat cerita, apakah langsung serta-merta Marci memberi diri untuk di-mentorin? Tidak. Walaupun saat itu saya sudah tergabung menjadi care members atau cell group members di gereja saya yang lama. Tapi tidak serta-merta langsung menjadi anak rohani dari seorang bapak rohani. Tidak. Long story short, pindah ke Sidoarjo, bergereja di sini di 2010. Karena di 2008 ada
big event ya, benar-benar big event di sini. Kalau ada yang ingat teman-teman, kita dapat McDonald's di hari itu ternyata cukup menyogok saya untuk aku mau berjemaat di Elohim. Nah, di 2010 saat saya kuliah pertama kali, akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau menetap menjadikan GPD Elohim jadi gereja lokal saya di sini. Dan disitulah mulai perjalanan rohani yang sangat luar biasa. Nah, memang di 2011-nya saya gabung di Kermoses, tapi tidak serta-merta langsung paham gitu ya bagaimana ini pembapaan, bagaimana ini. Belum. Ini role modelnya belum ketemu nih di 2010. Nah, ingat banget 2011 itu saya semester 3 dan semester 4 itu sedang yang namanya ikut Bible class dari City Harvest Church yang mana diadakannya tuh di Surabaya Barat. Teman-teman tahu Golden City Mall? Zaman dulu namanya Golden City Mall, sekarang namanya masih sama yang deketnya McDonald-nya Maijen Sungkono. Nah, ke daerah sana dari Ubaya, bayangin naik motor malam-malam ke sana hanya ikut kelas Bible class. Dan disitulah pertama kali saya melihat sosok ini, lucu banget. Waktu hari itu ingetnya karena lapar, mau kelas, butuh energi, mau makan. Jadi kami beli nasi goreng dok-dok dulu, tapi nggak ada utensilsnya sendok garpunya nggak ada. Sehingga saya ketok-ketok di ruangannya, kayak kalian bayangin ya, anggap saja kayak ruangannya kantor EYC, ada kantor umum. Aku ketok-ketok di situ dan ada Kak Niki dan Kak Aldo di situ. Pinjem sendok ya, nggak mau Pancasila, aku mau pakai sendok. Dan mereka dengan senang hati, itu pertama kali perjumpaan saya, Marci, dengan Kak Aldo dan Kak Niki. Hanya untuk Butuh sendok buat makan, that's it. Ada obrolan rohani? Tidak sama sekali. Ya Kak ya, kita nggak langsung kayak, kamu, Tuhan berkata Marci, kamu akan jadi anak rohaniku dan aku akan jadi bapak rohani. Tidak sama sekali, hanya butuh sendok buat makan, that's it. Dan long story short yang ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Di 2011 itu ceritanya. 2013 masih puji Tuhan Marci tetap masih melayani di gereja ini. Di 2013 akhirnya itu ada cerita yang namanya pokoknya ada program kecil lah untuk kita tuh bisa deket sama dan memilih siapa bapak rohani kita. Entah gimana gitu ya, Tuhan tuh katakan kalau udah you gonna choose Kak Aldo as your spiritual father gitu. Itu 2013 dan cerita masih berlanjut tapi supaya nggak langsung dibeberin saat ini, kita simpen lagi nanti. Oke? Nah, sebagai seorang anak, sikap pertama kita harus dekat dengan Bapa. Karena kalau teman-teman ada yang ingat ya cerita anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang, dia itu sok banget dia minta warisan. Bye-bye daddy, I will go party, aku bakal minum-minum, aku bakal habisin ini. Dan itu aku bisa katakan itu jahat banget. Karena yang namanya warisan biasa diberikan ketika seorang otoritas sudah tiada. Betul ya? Tapi ini bapak ini masih hidup, masih sehat, tapi dia sudah minta warisannya, kasih ke aku gitu. Nah, dan dia pergi di sini, anak yang terhilang ini pergi meninggalkan bapaknya, katakan meninggalkan. Dia meninggalkan bapaknya tetap stay di rumah, dia meninggalkan bapaknya dengan sebuah keyakinan yang salah. Salah banget. Dan itu malah justru membawa anak yang terhilang ini semakin menjauhi yang namanya tujuan yang sudah ditetapkan oleh bapaknya. Bapaknya punya anak sulung dan anak bungsu. Yang si bungsu inilah yang pergi. Bapaknya pasti sudah ada plan, ada blueprint. Aku mau anak pertamaku nanti ngurus ladang yang sebelah sini. Aku mau ngurus anak keduaku, anak bungsu ngurus yang ini. Atau karena berdasarkan potensialnya yang A ngurus yang sesuatu hal yang lain dan lain sebagainya. Tapi si anak bungsu memutuskan untuk meninggalkan bapaknya. Dia step out from the safe place. Yang dia rasa bakal aman karena ada harta benda dan warisan, pada kenyataannya tidak. Karena kita tahu ceritanya di akhir, dia kelaparan, dia merasa dirinya hina, dia sendirian dan semua hal yang tidak baik dia alami saat itu.
Padahal kalau dia memutuskan tidak melakukan hal itu, dia akan tetap hidup enak loh. Sebagai anak yang sangat disayang bapaknya di rumah. Dari sumber bisa memberikan segala sesuatu yang memang dibutuhkan si anak. Tapi dia tidak, dia memutuskan untuk meninggalkan anaknya. Dia memutuskan untuk tidak lagi dekat dengan Bapa. Salah di sini, jangan dicontoh. Sehingga apa teman-teman? Kita sebagai anak, kita harus dekat dengan Bapa. Nah, di Roma 8 ayatnya yang ke-17, saya bacakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca ulang di atas, dan jika kita adalah anak, semua di sini adalah anak, semua di sini kita punya peran sebagai anak. Maka sama dengan kita adalah ahli waris. Setuju katakan amin. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Udah nggak bisa, nggak mungkin enggak. Sehingga apa? Apa yang menjadi janji-janjinya Allah Bapa di surga, itu kita semua layak untuk dapatkan. Itu konsep pertama yang kita harus pahami siang hari ini. Nah, beda anak dan hamba. Teman-teman, kalau di sini saya di rumah, sebelum kita kasih lihat tabelnya ya, saya di rumah itu ada usaha orang tua, sekolah musik, kursus musik itu yang sudah berjalan 22 tahun. Sampai tahun ini jalan 23 tahun. Ada seorang karyawan, admin gitu ya, dia belasan tahun lah mengabdi di rumah. Benar-benar setia dari zaman saya mungkin masih SMA atau kuliah-kuliah awal sampai hari ini pun dia juga masih bekerja. Betapa faithful servant-nya dia gitu ya. Saya salut banget sama admin ini. Tapi dan ya papa saya tipikal orang yang suka masak. Di sini mungkin ada beberapa dari kita yang pernah ngicip masakannya papa saya gitu ya. Ada yang open PO juga sempat beli gitu. Terima kasih. Papa saya sangat senang memasak. Nah, dan setiap Sabtu dia juga masak buat karyawan-karyawan di rumah. Jadi mereka juga dapat porsi yang sama seperti saya dapat. Gitu ya. Ya saya pasti boleh embo-embo makan lagi tambah gitu. Tapi dipastikan pasti cukup buat karyawan-karyawan di rumah. Nah, tetapi berbeda. Mereka bukan anak. Ada hak-hak yang anak bisa dapatkan dan hamba atau karyawan itu tidak bisa dapatkan. Bedanya apa sih anak dan hamba? Kita mau lihat tabel berikut. Anak itu punya hak waris, sedangkan hamba itu tidak memiliki hak waris. Sementara anak itu punya dan dia akan menerima warisan, kalau hamba dia menerima upah. Beda ya. Dia terima upah bulanan, upah mingguan misalnya, atau upah harian. Tapi dia tidak akan menerima waris. Dan anak ada DNA yang sama dari bapak. Sementara hamba tentu saja tidak ada DNA dari tuannya. Ya. Terus anak itu muncul di dalam garis keturunan. Ada di pohon keluarga, itu ada muncul. Di kakak, kartu keluarga, ada muncul. Dan kalau hamba, dia di luar garis keturunan. Yang berikutnya yang terakhir, kalau anak itu punya otoritas untuk melakukan sesuatu karena garis keturunan. Dan hamba tidak punya otoritas melakukan sesuatu. Saya pernah satu kali itu, papa saya tegur saya. Dalam arti karena, bukan karena saya membuat salah, enggak. Tapi lebih kayak gini, papa saya tegur saya karena gini, nih kamu itu anak, kamu juga boleh meminta sesuatu untuk admin ini lakukan. Jangan sungkan. Jangan suruh tunggu papa aja. Sama dengannya dengan papa saya katakan, kamu juga punya otoritas kok untuk meminta, menyuruh sesuatu admin ini lakukan. Jadi jangan sungkan. Sementara hamba tidak mungkin kan menyuruh-nyuruh kita yang mana anak, yang mana adalah ahli waris dari si tuannya. Paham ya teman-teman ya? Sehingga secara nggak langsung otoritas itu kita bisa dapatkan juga karena kita adalah anak, kita ada di dalam garis keturunan. Amin. Nah, yang kedua, sikap seorang anak yang harus kita tampilkan. Yang kedua adalah membangun waktu yang berkualitas dengan Bapa. Siapa yang di sini masih ada waktu dengan keluarga deh, keluarga misalnya habis ini makan bareng, liburan bareng, ada?
Ada ya, jangan nggak angkat tangan gitu kayak sedih banget gitu, Tuhan Yesus banyak orang-orang yang butuh pemulihan atas masalah keluarga nih kalau kayak gitu gitu. Ada ya, makan bareng, ulang tahun lah paling enggak ya, nggak harus tiap minggu. Ulang tahun terus makan bareng, tiup lilin bareng. Nah, sehingga membangun waktu berkualitas dengan Bapak ini penting juga untuk kita lakukan sebagai seorang anak. Ini harus kita lakukan. Dengan sadar teman-teman, harus kita adakan dan bukan sisakan waktu, tapi sisihkan waktu kita untuk kita bisa membangun waktu yang berkualitas dengan Bapa. Oke, tadi backgroundnya memang saya adalah seorang care leaders dan saya juga seorang anak dari Bapak Rohani. Jadi saya ambil tuh seperti mainkan dua topi yang berbeda. Ngobrol dan berpikir tentang saya sebagai Bapak Rohani, sebagai care leader. Yang satu sisi saya juga berpikir sebagai anak dari Bapak Rohani. Kebayang ya teman-teman. Jadi ada dua roles yang saya pegang sampai hari ini. Dan puji Tuhannya, Tuhan Yesus yang selalu memampukan. Walaupun ya kadang pernah juga terseok-seok gitu ya. Nah, saya mau katakan di sini bahwa kelekatan dengan Bapak itu membentuk kemiripan. Ya, bukan mirip secara fisik tiba-tiba muka saya bukan kayak papa saya, tapi jadi kayak bapak rohani saya, mirip kayak Kak Aldo gitu, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita bersikap, bagaimana kita punya pemikiran, bagaimana kita punya visi, itu bisa mirip. Karena kita selalu dekat. Katakan dekat. Karena kita selalu dekat, seenggaknya kita bisa mendownload sesuatu yang Bapak Rohani produksi dan kita terima. Dan kita juga bisa produksi hal yang sama. Bapak, Kak Aldo bilang minggu lalu, Bapak itu sama dengan sumber. Sementara anak ini dari sumber. Kita dari Bapak. Sehingga apa yang akan kita keluarkan itu juga sama. Bahkan gini, apa yang Bapak sudah lakukan dan anak sudah lihat Bapak tersebut lakukan, dia bisa produksi minimal sama. Minimal sama, kualitasnya minimal sama atau bahkan lebih baik ketika itu bisa lebih baik. Yang ditampilkan atau yang dikatakan atau yang dihasilkan. Gitu teman-teman. Saya waktu, ini saya sebagai anak. Tapi waktu saya pakai topi saya sebagai bapak ya. Ada yang menarik, ada seseorang teman di sini yang berkata, waktu itu, oke gini. Kalau teman-teman kenal Sandria, Sandria adalah salah satu anak care saya dari zaman dulu, dari 2016. Dan karena dia suka kepoin hidup saya, tanya, ini gimana ini gimana, lalala gitu. Dan dia, dia anak rohani saya, salah satu anak rohani saya. Yang menariknya ada salah satu teman di sini tuh bilang, ketika Sandria offering preaching atau melakukan sesuatu apa, loh toh, wis bener-bener anaknya Marci ini. Karena bilingual, campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ini anaknya Marci banget nih, mirip sama mamahnya. Karena ya kalau teman-teman kenal saya, kadang mikirnya itu nggak bisa, oke fokus Indonesia dulu gitu. Kecampur-kecampur tuh pasti ada, jadi mohon maklum ya, izin. Nah, jadi ada kemiripan, ada kesamaan DNA gitu. Nggak tahu kok teman-teman bisa lihat saya dan Kak Aldo, apakah ada kemiripan yang sama? Ya mungkin saya lebih feminin, kalau Kak Aldo kan lebih kayak jalan apa namanya, saat berkhotbah itu ada gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Gitu ya, nah dan lain-lain. Tapi kalau enggak secara perkataan, secara visi kami mirip. Kami mau banget membangun generasi yang cinta Tuhan, generasi yang memfulfill apa yang Tuhan mau mereka lakukan. A higher purpose is one of my mission that God given to me. Karena saya suka banget gitu ya, kalau sama anak-anak care nih kadang-kadang mereka habis care gitu, kita tiba-tiba buka konsultasi ya teman-teman ya. Konsultasi karir, konsultasi kuliah, gimana nanti mau kerja dan lain sebagainya. And I love doing that. Why? Karena jangka panjangnya saya bisa lihat, kalau nggak dikasih tahu mereka nggak akan tahu dan nanti malah salah jurusan, salah arah. Itu malah lebih berabe. Sehingga suka banget melakukan hal-hal yang membangun generasi. Jadi yuk mulai saat ini kalau teman-teman sudah ada dekat dengan mentor, dekat ini, lebih dekat lagi.
nempel-nempel karena supaya kalian bisa ada kemiripan dengan mereka. Ya. Nah, oke. Kelekatan dengan Bapa membentuk kemiripan, mirip secara pemikiran, mirip secara visi, mau mirip secara perkataan dan lain sebagainya. 2 Timotius 3 ayat 10 kita baca yuk. Bareng-bareng ya baca supaya nggak ngantuk. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini dikatakan oleh Paulus bagi anak rohaninya dia, yaitu Timotius. Oh iya, by the way, minggu depan kita mau hadirkan Paulus beneran loh ya, hadir loh ya, sungguhan. Kita hadirkan Paulus, pakai rasul enggak? Kita hadirkan Paulus, tapi anak rohaninya bukan Timotius. Sampai minggu lalu aku bilang, Matthew kamu ganti nama dulu deh 2 minggu ini jadi Timotius. Jadi pas gitu ya, ada Paulus dan ada Timotius. Kita bakal dengar bagaimana mereka menjalani proses pembapaan in the spiritual journey. Itu bakalan memberkati banget. Ya, nah Timotius itu belajar dan melihat apa yang Paulus kerjakan, apa yang Paulus katakan, apa yang Paulus lakukan. Tapi teman-teman, dia nggak lihat yang baik-baik aja loh ternyata. Anak juga lihat bagaimana sebegitu challenging hidupnya Paulus saat itu. Apa yang dia alami, Paulus alami saat itu? Dia diusir dari Antioquia. Ya. Terus di Ikonium dia diancam untuk dirajam oleh batu. Ini Paulus, si bapak rohani. Jadi nggak yang baik-baik doang. Di Listra dia menderita sampai dirajam oleh batu. Dan sehingga Timotius bukan hanya belajar dari the glorious things that Paulus did or received. Tapi dia juga akhirnya belajar bagaimana Paulus tekun dalam hidup. Dalam kesusahan Paulus tetap setia melayani Tuhan. Dalam nggak enaknya hidup dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan, apa yang Bapa di surga mau Paulus kerjakan. Dan Timotius lihat itu. Dan Timotius diminta sama Paulus teladani dia. Bukan yang baik-baik aja. Saat kesakitan pun, saat penganiayaan terjadi, saat penderitaan terjadi, dia ada di sana. Anak ketika bapaknya lagi sakit, lagi mengalami sesuatu yang gak baik, hati anak tuh kayak gimana sih? Atau kalian jadi acuh tak acuh? Gak mungkin. Kita pasti juga akan kepikiran. Kita juga pasti akan merasa, aduh ini bapakku loh. Ini orang tuaku. Apa yang aku bisa lakukan ya? Itu sikap seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Pasti mau do something. Or at least kalau nggak bisa giving something, you give your time, you give your energy. Antar ke berobat dan lain sebagainya. Itu penting banget sebagai seorang bapak. Saya sangat terharu ketika saya sebagai seorang guru tuh kan memang padat banget administrative work, ngajarnya juga, meeting sana sini dan lain-lain. Anak-anak care itu kayak tiba-tiba out of nowhere tengah-tengah minggu, "Hai Cece, I hope that you're doing well. Aku berharap kalau Cece sehat-sehat. Gimana Ce? Semangat ya dan lain-lain." Ini sebagai seorang bapak itu itu melegakan, itu sangat-sangat melegakan kita. Bahwasanya iya ya ada anak-anak yang masih menjadi sumber sukacita kami. Amin. Kalian ketika nanti di suatu saat kalian memang menjadi seorang leader, menjadi seorang bapak. Dan anak-anakmu itu dekat dan sayang sama kita seperti itu. It's a very huge blessing for us. Yang care leaders pasti ngangguk-ngangguk ya. Itu udah kayak, udahlah semua capek-capeknya hidup ini dibayar lunas dengan hanya menerima hal-hal yang memberkati kita seperti itu. Ini penting banget teman-teman. Sehingga ketika kita menjadi seorang anak, kita juga jangan cuma sekedar nunggu ditanyain kamu apa kabar. How's your life Marci? Tapi kita juga berbalik pada bapak kita tanya. Terus bapak gimana? Terus kamu gimana kak? Kamu gimana C? Kamu gimana aku? Apa yang aku bisa bantu doain lah at least. Ya memang aku belum ada ya warisan atau duit yang banyak aku bisa kasih. Tapi at least you know that I'm here for you. It's really important. Penting banget kalau kita bisa seperti itu. Nah, tadi belajar dari Paulus dan Timotius tidak hanya yang baik-baik saja,
dia melakukan hal-hal yang signifikan seperti itu. Dan bahwasanya itu mengajarkan sesuatu ketekunan, mengajarkan sesuatu pendirian, iman yang growing. Ya, katakan growing, bertumbuh. Amin. Nah, em, jadi keputraan atau sonship ini adanya kualitas yang sama. Sonship equals to same quality. It means that ketika kita punya DNA yang sama, tadi dekat sama Bapa, tadi kita menghabiskan waktu-waktu yang berkualitas sama Bapa, kita punya kualitas yang sama, minimal sama. Kalau lebih baik, lebih bagus lagi. Saya selalu suka ketika tiba-tiba, ya saya bareng sama Kak Aldo ini udah 1 dekade lebih ya Kak ya. Dari 2013 sampai sini 13 tahun kami bareng-bareng. Nanti nanti kita lihatin, icip-icip lihat bagaimana kami dulu gitu ya. Nah, di 13 tahun ini gimana perjalanannya? Apakah flat aja spiritual journey-nya? No, it's not. Melalui lembah, kayak Hattori pokoknya ya. Mendaki gunung, lewati lembah bersama Bapak rohani, anak rohani. Tapi apa yang kalian bisa lihat dari perjalanan-perjalanan hidup? Saya pernah nyempal dari tujuan hidup yang Bapak di surga beri atas hidupnya Marci. Pernah iseng nyoba-nyoba sesuatu hal yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau Marci lakukan. Dan Bapak rohani tentu saja dia tahu gitu ya. Dia juga paham dan punya plan. Marci, kita harus gini, kita bikin ini, aku mau gini gitu. Ketika kita nyempal dan keluar dari jalur, dari tracknya, Bapak rohani ini Kak Aldo ini bisa sedih banget. Dia bisa sangat ngerasa, pasti aku bisa pastikan dia pasti gregetan banget sama Marci saat itu. Kayak mau marah pasti. Dan boleh nggak Bapak rohani marah sama kita? Boleh. Kita anak, kita dimarahin, boleh banget. Tapi dimarahin bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Kita dimarahin untuk bikin kita benar lagi, balik ke jalannya, balik ke track yang benar. Sehingga Bapak rohani, Bapak dan anak itu beda sama guru dan murid. Ya, guru dan murid sekedar transfer knowledge, that's fine. Ada knowledge, bikin materi, sampaikan. Kalian misal care leaders, ada materi firman, kalian setiap Sabtu, setiap Jumat care, sampaikan, that's it. Itu pemuritan. Tapi pembapaan, it's go beyond, it's go deeper. Really deeper. Kita bahkan bisa sampai tahu, aduh ini anak kenapa sih, ini anak gimana sih. Bapak kita juga, sebagai anak kita juga bisa ngerasain ketika bapak kita mengalami sesuatu yang gak enak dan lain-lain. Itu it goes beyond. So ketika kita bisa memproduksi sesuatu yang minimal sama atau bahkan lebih, bapak kita pasti happy banget. Ya, karena bangga rek, anakku bisa doing something ini. Nah menariknya gini teman-teman, jadi ngomongin papa di rumah ya. Papa saya itu yang pertama kali memperkenalkan lagu-lagu bahasa Inggris ke dalam hidup saya waktu saya masih kecil, masih toddler, masih balita gitu. Dia sangat suka memperkenalkan lagu-lagu bahasa Inggris dan kalau dulu zamannya bukan Spotify teman-teman, tapi dulu kaset. Ya, kaset yang kalau mau ini rewind, di forward, mau beda lagu di rewind, di forward kayak gitu. Dan itu ada liriknya. Jadi di kotak kaset itu ada lirik lagu. Itu yang saya pelajari. Nah, walaupun papa saya suka menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris, lagu barat, tapi dia nggak ngerti artinya. Dia benar-benar blank, nggak tahu maksud lagu ini apa, maksud ini apa. Tapi ketika papa saya tuh men-challenge saya untuk sehari minimal kamu hafal 10 vocabularies. Besoknya dites, kemarin belajarnya vocab ini, gimana bisa nggak? Besoknya tambah lagi, besoknya tambah lagi. Jadi papa saya tuh mengajar saya untuk bisa naik level hanya dari sekedar standarnya beliau. Dan ketika tumbuh ya, Marci tumbuh pasti ya, tumbuh besar ternyata bekerja di sebuah sekolah internasional, menggunakan tuh skills yang dari kecil tadi dipupuk, menggunakan bahasa Inggris, papa saya bisa katakan gini, nah ini anakku ini, walaupun kemampuan papa sendiri tidak melampaui di situ, tapi anaknya itu bisa lebih dan itu papa bangga.
Kalian nanti ketika kita jadi orang tua, ketika kalian punya anak-anak rohani dan anak-anak rohanimu setidaknya bisa melakukan memproduksi sesuatu yang jauh lebih luar biasa buat Tuhan dalam dan melalui hidup mereka. Kalian sendiri yang akan bangga. Kalian sendiri yang akan, that's my son, that's my daughter, that's very pretty. Itu awesome banget. Mereka yang akan bangga. Karena apa? Sumber keluar bisa lebih baik, bisa. Ada yang namanya nurturing sama nature. Jadi sudah di DNA-nya sudah sama tapi di nurture lagi, dilatih, di challenge, dikembangkan lagi jadi lebih baik. So, semua di sini kita harus lebih baik teman-teman dalam hidup, dalam melakukan rencana dan panggilannya Tuhan. Oke, next. Nah, yang terakhir, sikap apa sih yang seorang anak harus lakukan atau harus miliki? Dia harus menangkap dan mewujudkan rencana Bapa. Menangkap dan mewujudkan rencana siapa? Bapa. Ketika Bapa sudah punya tujuan sesuatu atas hidup seorang anaknya, wujudkanlah, lakukanlah. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kesukaan, nggak sesuai dengan passion, komunikasikan. Komunikasikan, paling enggak ada esensi khusus yang memang harus dilakukan. Tapi kalau hubungannya adalah dengan Bapak Rohani pasti mau anak-anak rohaninya juga menjadi Bapak Rohani bagi yang lain. Ada amin? Iya, jadi enggak cuma sekedar stop di kita aja, then that's it. Enggak, kita mau si Bapak Rohani kurang lebih quote and quote, mau juga ada cucu-cucu cicit-cicit rohani yang lainnya. Karena firman Tuhan mengatakan Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan go deeper, jadikan semua bangsa anak-anaknya Tuhan. Nah, oke, tadi intip-intip coba semua mata lihat ke layar. Inilah wajah kami di awal-awal perjumpaan Marci dan Bapak Rohani yaitu Kak Aldo. Ya, kami masih sangat kurus ya Tuhan. Coba lihat Kak Aldo perutnya nggak ada itu di. Ya, ini 2013 saat Marci, Hendry dan C. Siska memutuskan menunjuk Kak Aldo sebagai Bapak Rohani kami. Dan ya kami kalau ngomong Bapak Rohani komplit, apa sih namanya? Satu paket ya antara Kak Aldo dan Kak Niki. Mereka adalah orang tua rohani kami saat itu. Itu 2013, inget banget ketemu di Lipo, ada di dulu namanya apa yang ujungnya Jeko itu makan donat di situ. Ayo bagi-bagi makan gitu. Dan lain sebagainya. The history goes on and on. Ada yang berikutnya juga nih di 2019 kalau teman-teman ingat kita ada High Up. Siapa yang rindu High Up lagi boleh kan sorakan? Oh banyak loh Kak. Ayo kita doa puasa menabung kembali High Up lagi ya. Ini saat High Up lagi sama ya. Ada Hendry, ada Cisiska, ada Kokris. Dan ini di 2000, kalau nggak salah 2017 atau 16 Kak Aldo. Yes, kita masih kurus. Artinya kami bertumbuh dan suka makan bersama. Ya, ngeles deh Ci. Ini ulang tahun Kak Aldo Kak Niki, inget banget di Oktober waktu itu. Nah, kok di Oktober, di bulan Mei, Oktober ulang tahun pernikahan. Nah ini perjalanan yang nggak mudah. Ada nggak Ci, momen-momennya tuh Kak Aldo marahin aku? Ada banget. Ada nggak Ci, aku Marci cuma datang ke Kak Aldo nangis-nangis, lebih banyak nangisnya daripada cerita. Banyak, sering kali. But that's the important of fathering. That we can be vulnerable. Aduh, kita bisa jadi apa adanya. Kayak kita di rumah, datang-datang, ya kalian jadi apa adanya. So we are living from acceptance and not for acceptance. Mungkin ketika kita sebagai pekerja di sekolah, di kampus kalian, pekerja di kantor, di komunitas, kalian kayak mengusahakan banget supaya kalian diterima. Tapi tidak dalam pembapaan, tidak dalam hubungan anak dan bapak rohani. Kita hidup karena kita diterima. Marci diterima apa adanya. Betapa melegakannya ketika kita bisa seperti itu.
tentu saja Bapak Rohani tetap mau kita di dalam track yang benar. Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalian ngomongin Bapak Rohani dan anak minggu depan mungkin bakal lebih banyak lagi bagaimananya. Tapi itulah yang penting untuk kita lakukan. Sikap seorang anak, sikap seorang anak. Tapi aku belum tahu siapa Bapak Rohaniku sampai hari ini. Yes, I can see from your faces. Masih banyak tanda tanya besar, masih ada kelihatan tanda tanya besar. Okay, you're talking about that, but I'm not there. Aku mungkin masih sebagai anak care, tapi belum jadi anak rohani dari seseorang Bapak Rohani. Then how? Kalian kalau mau ngobrolin ini mungkin kita nggak cukup 1 bulan Kak Aldo, kita butuh beberapa bulan untuk benar-benar ngomong, bukan hanya ngomong, kita menghidupi, amin. Kita menghidupi hubungan pembapaan ini, karena adalah penting. Itu luar biasanya Tuhan ketika bekerja di dalam kita dan melalui kita, seperti bagaimananya kita belajar tahun lalu spiritual gifts ya, karunia-karunia roh, itu juga bisa tertransfer dari pembapaan ini, hubungan ini. Dan itu sangatlah penting. Bukan untuk kemegahannya kita teman-teman, tapi untuk bagaimana kita menggenapi maunya Tuhan, tujuan dan rencananya Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya suka beberapa hari yang lalu lihat ya yang benar-benar orang tua di sini ya, ada Rizky di sini, Bapak Rizky boleh lambaikan tangan dan Ibu Weni. Ya, bagaimana mereka kayak kelihatan seneng ketika ada quality time sama anaknya. Anaknya masih kecil, lucu banget. Kayak kapan hari mau mandi busa katanya, ya benar ya. Dan itu bisa kita pahami ketika kalian sendiri nanti punya anak. Kalian sendiri punya anak-anak rohani. Itu, wah gak bisa dibayangin lah ya. Dan oke. Sebelum kita tutup teman-teman, ini ada satu yang mungkin kalian harus ingat. Yang tadi mungkin lupa Cimarci, it's okay. Tapi Tuhan mau sampaikan ini ya. Ini quotes yang Instagramable. Jangan cari pacar sebelum kalian cari bapak rohani. Nah, senggol kanan kirinya. Jangan cari pacar sebelum kalian cari bapak rohani. Ya, kenapa? Penting supaya kalian punya hidup, punya hubungan itu dijagai. Aku bukan melihat tangan-tangan yang terangkat, aku melihat handphone yang terangkat. Kalian mau foto ini, kasih ke gebetan kalian. Nyoh, jangan pacarin aku dulu sebelum kamu bisa kenalin aku sama bapak rohanimu. Wait, kenapa ini penting? Supaya kalian dijagai. Bagaimana kalian melakukan dan mengerjakan hubungan itu dijagai. Amin. Ada 3 hal yang penting untuk kita pilih. Kita nggak bisa pilih siapa orang tua kandung kita, ya betul ya? Nggak bisa kita pilih. Tapi kita bisa pilih 3 hal. Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau iya sudah, puji Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, apakah kalian memberi diri untuk dibapai? Itu juga penting. Itu pilihan secara sadar yang kedua yang kalian harus lakukan. Dan yang ketiga baru siapa pasangan yang kalian pilih nanti. Itu 3 hal yang sangat penting. Oh, pilih gimana kerja, pilih gimana jurusan. Itu akan sangat smooth ketika kalian sudah ada Bapa yang jagain hidup kalian, yang kasih tahu, yang kasih direction dalam hidup. Amin. Penting teman-teman ya. Yuk senggol kanan kirinya, jangan ya, jangan pacaran dulu sebelum kalian ketemu Bapak Rohani. Aku melihat banyak yang nyenggol-nyenggol. Oke, nah aku mau undang teman-teman tim Praise and Worship. Jadi buat yang lainnya segeralah cari Bapak Rohani dan beri diri untuk dibapai. Ya, kita tahu tetaplah mengikut teladannya Yesus. Yesus tuh adalah si sulung ya, si sulungnya kita semua. Sehingga namanya kakak sulung tuh yang duluan kan biasanya yang bisa melakukan apa-apa sendiri, yang duluan. Sehingga kita bisa meneladani Yesus sebegitunya. Karena dia adalah anak dari Bapa di surga dan kita juga anak yang bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Amin. Dan Yesus melakukan segala sesuatunya terlalu baik, terlalu dahsyat karena dia selalu mengikut apa yang jadi Father's will, apa yang jadi
maunya Bapa, ya. Dan terakhir firman-Nya di Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, garis bawah ini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan seterusnya. Sehingga kita rindu banget ketika orang-orang di sini yang melalui proses pemuritan dan pembapaan, orang lain tuh bisa lihat, aku bisa melihat Bapa, aku bisa melihat Kristus di dalammu. Kita mirroring apa yang jadi karakternya Kristus, apa yang jadi uh, perlakuannya Tuhan dan Bapa. Itu yang harus jadi goal kita semua. Jadi bukan kayak ngelihat siapa teman di samping, enggak kelihat Kristus, enggak. Kita harus goalnya sama, supaya orang lain melihat Bapa di dalam kita. DNA-nya sama, kita harus exposing it. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya banget penerimaan itu adalah langkah awal untuk membuka pintu berkat, untuk